Hai, welcome to Artocles. Kisah nyata yang mau saya bawakan kali ini datangnya dari negara India yang direquest sebagian dari kamu. Hari ini bergeser dulu dari Asia Tenggara untuk melihat kejadian unik dan aneh yang sering terjadi di sini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan kamu dengan satu channel true crime baru bernama Dinding Jo yang kasus-kasusnya ekstrim, menggigit serta bikin penasaran dengan pembahasan yang super dalam, lengkap, runut, dan seru. Karena jadwal uploadnya minimal 2 kali dalam seminggu, dipastikan bakal manjain rasa penasaran kalian dengan cerita kriminal yang unik dan penyajian mantap komplit sampai ke akar-akarnya dari seluruh dunia. Bikin betah? Udah pasti dong, tanpa skip bakal diikuti ya semua alur dan video di channelnya Dinding Jo. Sehabis nonton kasus ini, langsung aja meluncur ke sana dengan cara klik link yang ada di bawah dan jelajahi dunia penuh keseruan di channel abang kita yang satu ini. Sekarang saya perkenalkan dulu dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1985 di kota Vadodara, negara India. Namanya adalah Nishi Thakkar yang kemudian pindah ke kota Hyderabad dan kenalan dengan seorang polisi bernama Adas Batra. Saling cocok, jatuh cinta, dan menikah di Februari 2013. Di akhir tahun yang sama kemudian lahirlah seorang putra yang menambah kebahagiaan mereka. Meski menjadi ibu rumah tangga, Nisa rajin ikut serta dalam kegiatan istri-istri abdi negara. Semacam ibu dharma wanita lah. Dirinya terkenal sangat kalem, pendiam, kuat beribadah, dan gak neko-neko. Bahkan dengan sang suami, orang taunya mereka sangat adem ayem, sangat berkelas, dan suka juga dalam ikut berkegiatan sosial. Yang tidak diketahui oleh Nishi dan suaminya, selama ini ternyata Adas punya penyakit jantung. Terkadang ini memang tidak terdeteksi sama sekali, hingga di Oktober 2015, sang suami harus pergi untuk selamanya karena hal tersebut. Meski sedih mendalam dirasakan wanita itu, namun perjuangannya terus berlanjut untuk membesarkan si buah hati. Dengan uang pensiun bulanan dari Adas, Nishi buka toko kue kecil-kecilan berjarak 3 km dari rumah dibantu 2 sepupunya. Bahkan mereka juga yang ngejagain anaknya jika perempuan tersebut harus ikut aktivitas sosial bersama ibu-ibu dharma wanita lainnya karena dia masih dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Istri-istri polisi ini yang menjadi sangat dekat dengan Nishi. 2 diantaranya sangat akrab bernama Dahia Amandip dan Minaksi Minocha yang selain suka pesan kue dagangan juga menjadi teman curhat, bantu kekuatan saat sedih, dan menjadi bahu sandaran dikala Nishi nggak sanggup menghadapi perihnya kehidupan. Yang mereka tahu bahwa perempuan itu aslinya rapuh namun ditegar-tegarin. Bahkan kalau nggak dipaksa buat meluapkan unek-uneknya, bakal disimpan sendiri sampai badannya sakit. Baik Dahia dan Minaksi juga kemudian mencoba untuk ngasih masukan pada Nishi buat menikah lagi. Selain dirinya masih muda, anaknya juga butuh figur seorang ayah dalam perkembangannya. Namun karena segan dan malu pada mertua, ditolak sama dia. Hingga pada awal tahun 2017, kenalanlah wanita tersebut dengan seorang pria bernama Akas Jindal yang disodorkan oleh sahabatnya. Merupakan seorang tentara yang tegas dan duda 2 anak. Akas terus mendekati Nishi yang nampak malu dan tertutup. Perlahan keduanya mulai berhubungan dan berencana akan segera menikah. Sebenarnya baik orang tua serta keluarga mantan suaminya nggak keberatan jika perempuan itu kawin lagi. Makanya kemudian mereka bertunangan pada Juli 2017 dan Nishi juga harus siap jika kelak uang pensiun dari Adas dulu akan hangus apabila dirinya nikah dengan pria lain. Prosedurnya sih begitu di sana. Namun ada hal yang kemudian jadi bahan pikiran wanita itu, sebab semakin dekat dengan hari H dan pengeluaran makin besar untuk biaya pesta,
Nampaknya Akas jadi gampang marah dan suka berkata kasar yang justru bikin kaget calon istrinya. Bukan hanya itu, lama-kelamaan juga lelaki tersebut berani membentak putranya Nisi yang membuat anak berusia 4 tahun itu nangis. Entah mengapa meski mencintai Akas dan memang butuh belayan seorang pria, perempuan tersebut berpikir untuk mundur dari semuanya. Belum sah aja udah kasar dan kejam gitu, apalagi udah nikah, bisa-bisa terperangkap serta sulit keluar dari belenggu suami yang mengerikan. Makanya 2 minggu menjelang akad, Nishi pun membatalkan semuanya dan memilih sendiri lagi, hidup dengan dagang kue dan gaji bulanan mantan suaminya dulu, walau angkanya cukup kecil. Sempat terjadi kehebohan dan ketegangan dari pihak keluarga Akas, namun keputusan sudah bulat, mereka putus. Langkah yang diambil Nisi cukup membuat kaget namun sangat diacungi jempol oleh teman-temannya. Mereka tetap ngajak wanita itu ikut dalam kegiatan sosial Dharma Wanita. Salah satunya adalah dengan rajin mengunjungi beberapa warga yang tinggal di daerah pengelolaan limbah West Ventures di daerah Bolaram, area Bajupali. Banyak masyarakat situ yang hidupnya bergantung pada sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang serta dijual lagi. Setiap kali ke sana pasti hati Nisi terenyuh melihat mereka yang hidup serba kekurangan namun tetap bersyukur. Padahal mungkin juragan sampahnya sendiri duitnya banyak. Dari sinilah wanita itu kenal dengan beberapa pemuda berusia 19-25 tahun yang kerjanya sebagai pemulung juga ikut dalam pengolahan sampah di pembuangan tersebut. Meskipun terlihat kusam dan bau, pada ramah-ramah dan ngobrolnya bikin Nisi nyaman sama mereka. Bahkan selanjutnya tanpa sepengetahuan anggota lain, janda tersebut suka datang ke sana sendirian, pakai mobilnya tanpa ngajak siapapun, meski bukan jadwalnya untuk kunjungan sosial. Ada sensasi baru dirasakan sama wanita itu saat bercanda gurau dengan beberapa pemuda pengumpul sampah yang membuat hasratnya menggelegak sampai ke titik luar biasa yang sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata, harus dengan perbuatan. Pada suatu ketika, saat ngumpul dengan sahabat-sahabatnya di restoran Holy Basil Banjara Hills, Dahlia kembali menjodohkan Nisi dengan seorang teman yang profesinya polisi. Lagi-lagi ditolak dengan alasan mau sendiri dulu, trauma dengan tunangannya kemarin yang kasar, dan malu juga sama keluarga mertua. Tapi mereka bilang wajarlah kan single, kecuali emang udah bersuami. Jadi masuk akal mengarungi sana-sini mencari yang tepat sebelum benar-benar jatuh pada pilihan yang cocok. Bahkan Minaksi mencoba langsung nelfon ya seorang polisi muda yang katanya lagi cari jodoh juga. Siapa tahu ya bisa cocok pada Nisi. Namun tetap aja wanita yang dikenal sangat kuat beragama tersebut menolak. Lagi pengen sendiri dulu dan menikmati jadi ibu tunggal bersama putranya. Pada bulan Agustus 2018, tanpa sengaja sepulang dari supermarket, Dahlia melihat seorang pemulung yang biasa dikunjungi dalam kegiatan sosial mereka bernama Bijender Tiwari keluar dari Hotel Parkland sendirian dalam keadaan rapi. Ketemu di parkiran depan, yang langsung disapa oleh wanita tersebut. Kelihatan gelagapan dan pemuda berusia 23 tahun itu cuma bilang dia habis ada urusan di hotel itu. Setelahnya langsung pergi dengan menggunakan kendaraan umum. Dahlia sempat mikir ya siapa tahu aja Bijender coba-coba ngelamar kerja di sana kali ya, jadi cleaning service atau concierge. Meskipun terlihat penginapan itu sepertinya nggak pernah dibersihkan dalam jangka waktu yang lama. Seperti tempat yang disewa buat mantep-mantep doang sama pasangan gak resmi. Baru aja berpikir gitu dan mau pulang, tiba-tiba dengan kagetnya, Dahlia melihat dari jauh sahabatnya, Nisi, keluar dari Parkland sendirian, lalu berjalan sekitar 100 meter ke arah pasar, di mana wanita itu memarkirkan mobilnya. Ngapain dia di hotel tersebut? Nisi itu wanita alim dan pemalu, kok malah mendatangi tempat yang sebagian orang kenalnya sebagai gedung esek-esek. Lagian beda waktunya kurang dari 5 menit setelah si Binder tadi cabut dari sana. Atau jangan-jangan hal ini cuma disimpan dalam hati aja. Setelahnya juga Dahlia nggak pernah nanya apa-apa pada Nisi. Minggu-minggu selanjutnya mereka jalani dengan baik. Tiap kali ngumpul di Holy Basil, nampak wajah Nisi selalu segar, nggak pernah ada lagi curhatan kesedihan. Bahkan sangat bersemangat tiap kali ikut dalam kegiatan sosial dimanapun, bukan cuma di area limbah Bolaram. Seperti ada nafas baru yang didapat perempuan itu. Bahkan menurut Dahlia dan Minaksi,
Temennya tersebut kayak orang habis nikahan dan merasakan malam pertama, berapi-api serta sumringah tiada tara. Hingga pada Jumat malam 19 Oktober 2018, dengan kagetnya Minaksi mendapat kabar dari seorang rekanan yang jadi pemimpin kegiatan sosial mereka, ngasih tahu bahwa Nisi Takarbatra dilarikan ke rumah sakit Malaredi sebab diserang oleh seorang pemulung dari Bolaram. Banyak luka dan mengalami masa kritis. Langsung dihubungi ke Dahia yang segera meluncur ke tempat yang dimaksud untuk menengok. Setelah menjalani perawatan selama 41 jam, akhirnya nyawa Nisi tak terselamatkan. Janda satu anak tersebut menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-33 tahun. Pihak berwajib juga kemudian memberitahukan bahwa pelaku yang menyerang wanita itu telah ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka, yaitu pemuda pemulung bernama Bijender Tiwari yang menurut pengakuannya adalah kekasih dari Nisi sendiri. Tentunya kejadian ini sangat mengagetkan bagi pihak keluarga dan rekanan, terkhusus saat tahu segala pengakuan itu dari Bijender bahwa dirinya berhubungan dengan Nisi, tak terkecuali Dahia dan Minaksi yang selama ini coba jodoh-jodohin temannya tersebut, namun ngaku lebih suka menjomblo daripada menjalin hubungan dengan pria manapun. Tapi, Dahia punya keyakinan bahwa apa yang diungkapkan Bijender adalah jujur setelah kejadian di Paklen kemarin. Meski mengira aslinya Nisi tidak sesuci yang diungkapkan, namun itu hak dia berbuat apapun terhadap dirinya sendiri. Baik orang tua serta mertua Nisi memang menyangkal dan menuduh Bijender berkata bohong. Gak mungkin wanita tersebut punya hubungan asmara dengan seorang pemuda yang datangnya dari tempat kumuh serta memiliki profesi sebagai pemulung. Namun ada tetangga Nisi yang bernama Isan beserta istrinya kemudian mengaku sering melihat Bijender keluar masuk kediaman janda polisi itu terkhusus malam dan subuh. Awalnya Isan gak peduli, namun karena keseringan makanya cerita pada sang istri dan mereka jadi sering ngintipin dari balik gorden. Keduanya bersaksi bahwa apa yang dikatakan Bijender bisa aja benar, lawang kelihatan memang selalu mesra. Lantas apa yang terjadi sebenarnya hingga nyawa Nisi harus melayang? Menurut pengacara Abhishek Saini, kliennya mengira selama ini kisah asmara dengan Nisi bersifat monogamus. Ternyata wanita tersebut merayu beberapa teman Bijender yang profesinya hampir sama. Mungkin tidak menjalin asmara, namun meniduri pemulung-pemulung tersebut sebagai bentuk pelampiasan kesepian hati. Seringnya dibawa ke hotel-hotel kecil, bahkan ada juga yang diajak ke rumah saat kediaman sepi. Ini yang kemudian diketahui oleh Bijender dan marah pada Nisi, sebab perempuan itu selalu manggil dia dengan kata sayang dan bilang cinta padanya. Padahal pemuda tersebut sempat juga nanya-nanya. Sedikitnya ada 11 pemulung pernah ditiduri Nisi, bisa aja lebih karena sebagian sempat ngaku, namun kemudian menarik ucapannya karena malu. Sampai pada Jumat di hari peristiwa, terjadi pertengkaran hebat di rumah Nisi karena hal tersebut. Intinya wanita itu menghina Bijender dan bilang gak usah kegeeran, sebab selama ini cuma dianggap sebagai makhluk kotor pendayung kenikmatan semata. Cemburu, emosi, akhirnya ngamuk dan menggunakan pisau dari dapur, menyerang Nisi yang gak berdaya, bertubi-tubi, sampai berakhir ke rumah sakit Malaredi. Tidak kabur, justru Bijender yang yatim piatu tersebut menyerahkan diri pada pihak berwenang. Sekali lagi pihak keluarga Nisi nggak percaya dan menganggap keterangan Bijender hanya alasan. Pasti laki-laki itu yang suka dan sering maksa buat gituan. Pasti di hari H, pemuda tersebut berniat mencuri di rumah itu, namun karena ketahuan jadi menghabisi putri mereka. Sayangnya hakim dan juri lebih percaya pada kesaksian Bijender dengan beberapa bukti tambahan, termasuk sebuah buku dalam kamar Nisi, di mana perempuan itu menuliskan tentang betapa dia bangga dan merasa hebat, berhasil meniduri belasan pemuda pemulung, bahkan nama-nama mereka sempat dicatat, meski sebagian hanya pakai inisial saja. Hingga pada pembacaan keputusan per hari Selasa 30 April 2019 di Pengadilan Tinggi Daerah Hyderabad, hakim memutuskan bahwa Bijender Tiwari tetap bersalah dengan sengaja menyerang hingga membuat nyawa Nisi Takarbatra melayang. Pemuda berusia 24 tahun tersebut terkena tuntutan tingkat 2
dan menerima hukuman penjara selama 17 tahun. Boleh bebas bersyarat setelah menjalani sedikitnya 12 tahun kurungan. Sementara putra Nisi kemudian diasuh oleh orang tua wanita itu. Bagaimana menurut kamu? Percayakah dengan cerita Bijender bahwa memang dirinya menjalin hubungan dengan Nisi? Sebab sebagian masyarakat di Hyderabad meragukan hal ini karena dianggap penampilan pemuda itu terlalu kotor, kusam, dan bau. Mana mungkin wanita terpelajar, bersih, kaya, dan kuat beragama seperti Nisi mau sama yang begituan? Kamu komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.